kipas angin, ini untuk menyalakan lampu. Oke, kita berjalan. Di sebelah sana ada teman-teman nih. Ada benda lagi. Di sini ada locker. Locker ini ada pintunya teman-teman. Bisa dibuka nggak ya? Nah, ada apa lagi di dalamnya? Ada lem. Nah, nanti kita jelaskan ya. Oke, setelah itu ada apa teman-teman? Nah, biasanya kita akan menulis di sini. Ini adalah papan tulis. Nah, teman-teman masih ingat, gue yakin. Ada juga di atas sana kalau kita mau lihat waktu sholat, waktu makan siang, waktu istirahat, belajar, kita akan melihat jam. Ada jam dinding. Di situ ada apa? Oke, terima kasih. Sekarang Dina mau menjelaskan satu benda ini. Benda ini namanya handphone. Nah, di dalamnya ada lemnya teman-teman. Bentuknya tabung. Warnanya ada merah, ada putih. Gunanya untuk apa ya lem? Untuk menempel. Kalau teman-teman mau menempel kertas warna-warni, menggunakan lem ini. Nah, sekarang meja. Meja ini gunanya untuk apa? Bambu gunanya untuk apa? Bambunya untuk duduk. Mejanya untuk alas kalau kita menulis. Lanjut, kita mau. Nah, ini dia. Locker ini bentuknya apa ya? Tabung atau balok? Bentuknya balok karena dia adalah 3 dimensi. Anda bisa buka teman-teman. Kita simpan lagi ya. Ada tempatnya ya, lemnya ya. Nah, gunanya untuk apa ya locker ini? Untuk menyimpan barang-barang teman-teman, alat-alat tulis teman-teman. Bentuknya tadi apa? Balok. Warnanya kuning. Oke, kita lanjut ke luar. Oke, nah kita akan keluar. Sebelum keluar, kita lihat di sini. Wah, ada alat-alat kebersihan. Ini adalah sapu. Namanya sapu. Gunanya untuk menyapu lantai. Kira-kira bisa nggak kalau ini untuk menyapu halaman? Nah, kalau di halaman ada sendiri sapunya teman-teman. Coba kita lihat di halaman ada benda apa saja. Nah, kalau di koridor ini ada rak sepatu. Nah, rak sepatu ini warnanya apa? Warnanya oranye karena sudah lama jadi agak pudar. Lanjut teman-teman, kita ke benda yang sebelah sini adalah tong sampah. Tong sampah ini gunanya untuk apa teman-teman? Gunanya untuk membuang sampah. Bentuknya apa? Bentuknya tabung atau balok? Bentuknya balok. Oke, sampai di sini dulu benda-benda yang sudah Bu Ina kenalkan untuk sementara. Nanti teman-teman bisa mencari benda-benda yang ada di rumah, yang ada di kamar. Kira-kira bendanya apa saja? Yang ada di dapur Bunda, bendanya apa saja? Nanti teman-teman boleh dicatat. Ada 5 ya, 5 tugas ya. Mencatat benda-benda yang ada di kamar, yang ada di dapur, yang ada di ruang tamu, yang ada di kamar mandi, dan yang ada di halaman rumah. Dicatat semua nama-nama bendanya ya, oke? Bisa? Bisa dong. Terima kasih teman-teman. Ditunggu nanti tugasnya sama Bu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman level 2. Bertemu dengan Bu Anis. Nah, tadi teman-teman sudah belajar sama Bu Ina tentang nama-nama benda yang ada di dalam kelas dan di luar kelas. Nah, sekarang Bu Anis berada di Masjid Gedung D yang nanti ketika kalian masuk saat pandemi sudah berlalu, kalian akan sholat berjamaah di sini bersama dengan kakak-kakak yang lainnya. Nah, tadi Bu Ina sudah menjelaskan nama-nama benda yang ada di kelas dan di luar kelas. Nah, sekarang Bu Anis akan menjelaskan tentang cara mengukurnya.
Bu Anis mengukur bendanya tidak menggunakan alat, tapi menggunakan yang ada di badan kita. Yuk kita kenalan benda apa saja sih yang akan kita ukur, terus bagian tubuh mana saja sih yang bisa mengukur benda tersebut. Nah, kita kenalan terlebih dahulu dengan yang pertama, yaitu dengan menggunakan jengkal. Jengkal, cara mengukurnya adalah dari ujung ibu jari kita sampai dengan kelingking kita. Ini yang dinamakan dengan jengkal. Nah, yang kedua, kita akan mengukur benda yang ada di sekitar kita dengan menggunakan hasta. Bagaimana cara mengukurnya? Yaitu kita menggunakan siku kita bentangkan sampai ujung jari tengah kita. Nah, yang ini disebut dengan hasta. Nah, yang ketiga, kita akan mengukur menggunakan apa ya yang Bu Anis bentangkan? Ini namanya depa. Depa yaitu mengukur sepanjang kita membentangkan tangan kita. Nah, yang keempat, yang terakhir, kita menggunakan langkah. Nah, kita sering melangkah. Nah, nanti kita ukur tuh bendanya dengan menggunakan langkah kita. Baik, kita sudah mengenal 4 alat ukur dengan tubuh kita, yaitu yang pertama dengan jengkal, yang kedua dengan hasta, yang ketiga dengan depa, yang keempat dengan langkah. Baik, kita akan menuju ke benda yang akan kita ukur ya. Nanti teman-teman di rumah juga akan mengukur dengan benda-benda yang ada di rumah dengan 4 alat ukur tadi. Baik, yuk kita sekarang ke meja ini. Nah, kebetulan di masjid ada meja. Nah, kita mau mengukur panjang dari meja ini. Yuk, yang pertama kita ukur dulu dengan menggunakan jengkal kita. Ingat, mengukur jengkal tadi dari ujung ibu jari sampai ujung kelingking kita. Baik, Bu Anis ukur ya. Perhatikan baik-baik. Kita meletakkan ujung jari kita, ujung ibu jari kita di ujung meja. Lalu kita bentangkan sampai ke ujung kelingking kita. Nah, biar kita tidak lupa di mana letaknya, kita pegang ujungnya. Nah, sudah. Yuk kita pindahkan. Yuk kita ukur lagi 1. Kita ukur lagi 2. Kita pegang lagi. Yuk. Wah, ternyata lebih. Nah, itu cara mengukur menggunakan jengkal. Apakah ini juga bisa diukur dengan hasta? Gimana? Bisa atau tidak? Bisa. Caranya kita letakkan nih siku kita di ujung meja. Kita ukur. Nah, sampai dengan ujung jari telunjuk. Kita pegang. Wah, berarti meja ini lebih panjang dibanding hastanya Bu Anis. Kalau pakai langkah bisa nggak? Atau pakai depa bisa nggak? Coba kalau pakai depa. Yuk kita praktekkan kalau pakai depa. Nah, ternyata lebih lebar depanya Bu Anis dibanding mejanya. Nanti untuk mengukur depa kita menggunakan alat yang lain. Oke. Nah, yuk kalau pakai langkah meja ini. Nah, berapa langkah ya? Ternyata hanya 1 langkahnya Bu Anis. Jadi satu benda bisa diukur dengan 4 alat ukur yang ada di tubuh kita tadi ya. Baik, kita sekarang mengukur. Nah, ini biasanya digunakan oleh guru Umi untuk meletakkan media pembelajaran Uminya. Nah, ini Bu Anis juga mau mengukur dengan menggunakan jengkal. Nah, tadi jengkal dari ibu jari sampai ujung kelingking. 1, ya, 2, masih ada sisa sedikit. Nah, kita mau pakai hasta dari bawah ya. Kita letakkan dulu ujung siku
kita. 1, kita pegang, kita tandai. 2, kita tandai. Wah, ternyata lebih sedikit ya. Oke, itu bisa diukur dengan jengkal dan hasta. Kalau pakai langkah bisa nggak? Ininya harus kita tidurin dulu ya, baru nanti kita ukur. Nah, pakai langkah dulu ya. 1, 2 langkahnya, 2 langkah. Nah, kalau pakai depan gimana nih? Oh, lebih panjang ukuran depannya Bu Anis. Baik, ini sudah kita ukur. Sekarang kita ke sana ya. Kita mau ukur tembok di masjid ini nih. Nah, nih sini teman-teman, ikut Bu Anis. Yang ini aja deh, biar Bu Anissa tidak terlalu ke dalam. Nah, di sini depannya Bu Anis pasti bisa mengukurnya. Ya kalau yang tadi kan lebih panjang jangkauannya Bu Anis depannya. Nah, sekarang kita ukur. Bu Anis mau meluk tembok ya. Caranya kita dekatkan badan kita dan ujung jari kita ke tembok. Nah, ini yang namanya depa. Kita ukur ya tembok ini berapa depa ya. 1, kita tandai nih, kita pegang nih. Tuh, nah kita peluk lagi deh temboknya. 2, nah kita ukur lagi sampai ujung sana ya. 3, ya sampai ujung sini yang terakhir. Pas 4 depan. Nah, Bu Anis sudah mencontohkan cara mengukur dengan jengkal, dengan hasta, dengan depa, dengan langkah. Nah, nanti kalian di rumah juga mengukur benda-benda yang ada di rumah. Benda-benda apa saja yang kalian bisa ukur? Boleh kalian mengukur kasur kalian ya. Boleh kalian ukur. Kalian juga boleh mengukur lemari kalian. Nggak usah yang tinggi-tinggi, nanti nggak terjangkau. Yang sedang saja. Nah, kalian juga bisa mengukur jarak dari kamar kalian ke bundanya kalian. Itu jaraknya berapa langkah? Seperti itu ya. Nah, Bu Anis harap kalian bisa melakukannya. Terus kalian bisa nanti wapri Bu Anis kalau memang belum jelas gitu atau bingung ya. Nah, sekian dulu dari Bu Anis penjelasan tentang ukuran. Kalian bisa dicoba sama bunda kalian dan ayah kalian di rumah. Nah, Bu Anis akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.